Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8. Di sini dengan beranggotakan Valencia dengan NIM 82522010108 dan di sini ada Putri Zapita dengan NIM 825220135 dan di sini ada Jen dengan NIM 825220141 dan saya sendiri Novia Syafiki dengan NIM 825220156. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mendemokan aplikasi kami yang bernama Comment atau Calorie Manage. Pertama, user akan masuk ke halaman pertama, yaitu selamat datang. Di sini ada menu sign up dan login. Lalu kita akan sign up, memasukkan nama, username, email, password dengan namanya Randy. Username Randy@gmail, Randy123. Email randy@gmail.com. Lalu dengan password Randy123 juga. Lanjut. Data berhasil disimpan, lalu di sini jenis kelaminnya laki-laki, usia 20 tahun, berat badan 65 dengan tinggi 170. Selanjutnya akan masuk ke menu jenis aktivitas dan pilih program. Di sini aktivitasnya sedang, lalu pilih programnya penstabilan berat badan. Lalu disimpan. Nah, di menu utama di sini kita ada makan pagi, makan siang, makan malam, dan cemilan. Lalu di sini sisa kalori yang dibutuhkan dengan Randy itu ada 1617,5. Lalu di sini Randy misalnya akan makan pagi yaitu sarapan. Nah, di sini kalau sudah memilih sarapan bakal muncul ada menu-menu makanan. Selanjutnya Randy akan memilih semangkuk nasi, ayam goreng, dan telur rebus. Lalu akan tersimpan dan muncul total kalori. Selanjutnya, Randy akan memilih makan siang. Nah, di sini kita bisa milih lagi makan siangnya, misalnya semangkuk soto ayam dan apel. Nah, disimpan, di sini ada total kalorinya. Nanti akan tertotal di luar lagi di konsumsi kalori. Di sini kita milih makan malam lagi. Makan malamnya semangkuk sayur bayam dan telur rebus. Simpan. Lalu keluar total kalorinya. Di sini masih ada sisa kalori 424. Lalu kita masih bisa makan cemilan, yaitu susu UHT, martabak manis, dan apel. Nah, tersimpan di sini ada 492. Nah, di sini kita sudah terlihat sisa kalorinya itu lebih. Selanjutnya akan ke menu. Nah, di menu ini kita bisa ada profile, laporan, dan forecast. Pertama, profile. Nah, di sini profile ada pengaturan akun, kebijakan privasi, dan hubungi kami. Pertama ke pengaturan akun. Di sini user bisa melihat updatean yang sudah dilakukan seperti tinggi badan saat ini, berat badan saat ini, aktivitas, dan programan yang kita pilih. Di sini kita bisa edit lagi. Misalnya berat badannya naik 171 dan berat badannya tinggi badannya 171, berat badannya 670. Nah, di sini kita juga bisa edit aktivitas pilihannya sama program pilihannya, misalnya aktivitasnya berat dan programnya penstabilan berat badan. Nah, ini bisa disimpan. Nah, di sini sudah ke-update lagi. Selanjutnya akan kita cek lagi ke kebijakan privasi. Nah, di sini kita sudah muncul kebijakan privasinya. Selanjutnya kita bisa ke hubungi kami. Nah, hubungi kami ini biasanya akan connect ke telepon kita. Habis itu lanjut, kita ke laporan. Nah, user bakalan dapat laporan-laporan harian-harian yang di sini seperti makan paginya berapa kalorinya, makan siangnya berapa, makan malamnya berapa, dan cemilan. Dan di sini ada laporan nutrisinya dan protein, karbohidrat, lemak yang didapat. Selanjutnya di sini setelah selesai user dapat core count lagi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah melakukan keluar account atau logout, jika ingin masuk kembali, maka akan melakukan login. Ketika kita klik login, kita akan masuk ke username yang sebelumnya, yaitu Randy123, dengan password yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu Randy123. Lalu klik login, nah maka berhasil login. Nah, dengan history yang telah dibuat sebelumnya, yaitu menampilkan
sisa kalori dan konsumsi kalori yang telah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan source code-nya. Nah, pada halaman 1, di halaman 1, nah, pada halaman 1 kan terdapat J-button 2. Itu ketika diklik akan menuju ke laman login. Nah, juga terdapat J-button action J-button 1. Nah, ketika button tersebut diklik, maka akan menampilkan halaman sign up. Nah, lalu selanjutnya ada source code hal sign in 1. Nah, pada source code ini, di bagian ini akan melakukan koneksi ke dalam database. Jika berhasil di-input, maka akan menampilkan data-data tersebut ke dalam database-nya. Nah, lalu selanjutnya ada file sign in 2. Nah, pada source code ini kami menggunakan inheritance untuk memanggil dan juga menyimpan data ke dalam database-nya. Ada itu. Oke. Lalu selanjutnya ada kebutuhan kalori. Nah, pada source code ini itu ada karena di sini terdapat interface. Dan karena kebutuhan kalori ini untuk perhitungan pada kebutuhan kalori antara hubungan kelas perempuan dan kelas laki-laki. Jadi kelas ini saling berhubungan dengan menghubungkan polymorphism juga sebagai wadah atau tempatnya di dalam database-nya nanti. Lalu selanjutnya ada hal sign in 3 pada source code. Pada source code ini berisi perintah if, yang mana ini tergantung ke checkbox yang dipilih oleh usernya. Dan juga data-data yang dipilih oleh usernya tersebut akan disimpan di passing aktivitas dan juga passing program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada inisialisasi total kalori yaitu sama dengan 1.500, kemudian inisialisasi konsumsi kalori sama dengan 0. Kemudian di bawah ini kita ada passing kebutuhan kalori. Nah, kemudian kita ubah jadi integer retriever kalori, mengambil data dari yang passing kalori tadi. Kemudian di total kalori ini kita akan mengurangi dari retriever kalori integer berdasarkan makanan yang tadi kita pilih. Jadi kalorinya akan terus berkurang. Kemudian di sini ada konsumsi kalori yang mana akan terus bertambah dari retriever kalori integernya. Nah, terus selanjutnya di sini ada kalau misalkan tadi kalorinya melebihi dari kalori harian yang kita berikan, maka dia akan berwarna merah dan bernilai minus. Kemudian di bawahnya lagi, di sini akan muncul passing dari name. Di sini ada string name, kemudian akan muncul di halaman utama yang tadi sudah diinputkan di username sign up maupun di login. Selanjutnya di sini akan muncul ke halaman sarapan, menu siang, dan juga menu malam sesuai button-buttonnya. Next, ada di menu sarapan. Nah, di sini kita ada inisialisasi pesan dan kalori dan kal. Kemudian di bawah kita juga ada inisialisasi jumlah, terus protein, karbo, dan lemak. Di sini ada kondisi if berdasarkan checkbox yang dipilih. Nah, misalkan di sini dipilihnya checkbox 1, maka jumlah dari kalorinya itu akan bertambah 242 dan proteinnya 2, kemudian karbonya 20, lemaknya 6, dan pesannya itu semangkuk nasi putih. Dan selanjutnya ini akan muncul di Goption Show Message Box. Di sini ada pesannya berdasarkan tadi makanan yang udah dipilih, kemudian total kalorinya dan jumlahnya. Next, di bawahnya lagi, di sini ada connect ke database.
berdasarkan pilihan makanan yang dipilih. Source code ini sama dengan code di menu siang, menu malam, dan juga menu camilan. Next, kita ke menu. Nah, di menu ini berdasarkan button yang dipilih akan muncul ke halaman utama, kemudian ada halaman laporan dan juga halaman profil serta halaman satu yaitu halaman yang tadi yang ada sign up dan juga login. Next, di sini ada profil. Di sini profilnya sama juga akan muncul ke halaman-halaman sesuai button yang dipilih. Kemudian next ada di pengaturan. Nah, pengaturan ini kita akan mengambil data dari passing TB, passing BB, passing aktivitas, dan passing program. Kemudian next kita di edit akun. Nah, di edit akun ini kita dapat mengupdate dan juga mengupdate-nya di passing yang sudah kita pilih tadi di passing TB, BB, dan selanjutnya. Kemudian kita ke kebijakan privasi. Ke kebijakan. Nah, di sini hanya muncul yang tadi kalau misalkan back, ini akan balik ke bagian profil. Nah, selanjutnya laporan akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita akan masuk ke bagian source code dari laporan. Nah, di sini akan ada inisialisasi untuk konsumsi protein, konsumsi karbo, dan konsumsi lemak. Nah, di sini juga akan terjadi perhitungan nutrisi, di mana setiap dari pasien tersebut akan terjadi perhitungan untuk protein, karbo, lemak. Kemudian di sini juga akan menggantikan teks dari si label 8, 9, dan 18, 19, dan 20. Kemudian di sini juga ada perhitungan untuk setiap makanan yang tadi sudah dipilih dengan menggunakan passing tadi. Ada untuk sarapan, siang, malam, dan camilan. Nah, dari 4 pilihan makanan tadi, kita akan melakukan perhitungan rata-ratanya dengan menggunakan private void calculate instead average. Di sini setiap dari teks dari labelnya akan dimasukkan untuk perhitungan. Di mana terdiri dari 4, maka akan dibagi 4 untuk rata-ratanya. Dan akan di-set dalam JLabel 6. Nah, untuk selanjutnya akan saya tunjukkan untuk sebelum itu, di sini kita berinteraksi, aplikasi berinteraksi dengan si user. Maka admin untuk menambahkan makanan, dia menggunakan database. Nah, untuk database ya, di sini dapat kita coba run, maka dapat dilihat pembuatan dari sign up tadi sudah dimasukkan nama, username, email, dan password-nya. Kemudian untuk user, itu berisi tabel dari pilihan data-datanya, dari jenis kelamin, usia, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian untuk pilihan makanannya juga sudah masuk, di mana ini berisi makanan yang tadi sudah kita pilih. Semua ini akan berisi makanan yang sesuai dengan kita pilih. Kita lihat yang paling terakhir pilihan camilan. Nah, maka sudah menunjukkan masuknya ke dalam database. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih.